Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, haleluya. Anugerah Tuhan bagi kita semua, kita boleh ada di tempat ini. Sekali lagi, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita percaya itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga, di mana kita boleh diberikan waktu untuk kita boleh menyenangkan Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sebab itu kita juga mau terus belajar. Setiap kali datang kita mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang ajaib. Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk menaikkan pujian sembah kami. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, hadirat-Mu di setiap hati kami. Sehingga ketika pujian kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau disenangkan lewat apa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai akhir, ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
syukur kami, hormat kami hanya bagi nama Yesus, hanya bagi Tuhan kami yang mulia. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Bersyukur kita masih terus boleh membawa hidup kita hari lepas hari, mendekat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita dekat di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam keindahan hadirat Tuhan, di sana ada kekuatan yang baru, di sana ada penghiburan, di sana jiwa kita dipuaskan. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi bawa hati dan hidupmu untuk lekat dengan hadirat Tuhan. Terima kasih. Bawa ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu.
dan kau urapi dengan urapan yang berbeda kau Tuhan, supaya bukan hamba-Mu yang berbicara tapi Engkau sendiri, dan biarlah hati anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini terbuka untuk menerima firman-Mu dan untuk melakukan menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, amin. Jelas nggak ya? Oh, jelas. Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ya. Kita semua saudara dalam Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul syarat mengikut Yesus. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang dimaksud dengan menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu artinya dituntut untuk menderita karena harus berperang melawan dirinya sendiri, yaitu kedagingan kita. Setiap orang yang masih hidup di dunia ini kan semua punya kedagingan, toh? Punya hawa nafsu, punya keinginan untuk menikmati keindahan dunia, ya. Nah, itu tidak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kedagingan kita itu harus kita matikan. Dan itu pasti bukan hal yang mudah. Itu melalui suatu peperangan. Ya, jadi sekali lagi menyangkal diri adalah dituntut untuk menderita. Karena harus berperang melawan dirinya sendiri, kedagingan kita sendiri, kesukaan kita sendiri. Sebaliknya, lalu yang kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib setiap hari itu artinya harus rela, mau menderita karena perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Jadi kalau tadi berperang melawan diri sendiri, kalau sekarang harus mau menderita karena perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Baru di situ kita layak mengikut Yesus. Lalu kedagingan itu apa saja? Bentuknya apa saja? Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21. Saya mohon ya, setiap kata itu kita hayati. Ini mengenai aku atau tidak? Mari kita baca bersama pelan-pelan. Galatia 5, 19 sampai 21. 1, 2, 3. Perbuatan dari dalam mata, yaitu penyamaran, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemampuan, kesal orang, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal yang dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita masih memiliki sifat-sifat kedagingan seperti itu, meskipun kita setiap hari berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, karena kita masih memiliki sifat-sifat seperti ini, ya. Jadi kita harus mematikan kedagingan kita. Dan dalam hal ini saya tidak akan membahas semuanya itu, tapi saya akan ambil 3 poin, yaitu tentang kesombongan, iri hati, hawa nafsu. Itu yang akan saya bahas di sini. Kedagingan. Kedagingan itu jadi kesombongan. Satu, kesombongan. Kesombongan itu ada 2 macam bentuknya. Kesombongan yang bersifat duniawi, itu banyak orang yang seperti itu. Oh, aku punya ini, aku punya ini, aku punya kedudukan tinggi di perusahaan, anakku begini, pokoknya
sombong yang bersifat duniawi. Tapi sombong yang kedua itulah sombong rohani. Sombong rohani itu bagaimana? Sombong rohani itu orang yang merasa dirinya sudah sempurna di hadapan Tuhan. Kok sempurna itu apa yang kamu lakukan? Setiap hari sudah berdoa, setiap hari sudah memuji Tuhan, setiap hari sudah, ya pokoknya membaca Alkitab, sudah menjadi pelayan Tuhan, setiap hari melayani Tuhan. Apalagi yang aku belum lakukan? Sudah semua kan? Aku sudah sempurna berarti. Tapi ingat, hanya diri kamu sendiri dan Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hatimu. Kedaginganmu itu masih ada atau tidak? Itu. Jadi jangan merasa puas kalau sudah melakukan, sudah melayani, sudah berdoa, membaca Alkitab. Ini bukan, saya bicara bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara semua, tapi juga peringatan untuk saya. Jadi jangan merasa kalau sudah melayani Tuhan itu berarti lalu sudah sempurna. Tidak ada orang yang sempurna selama masih ada di dunia. Pendeta yang punya nama besar sekalipun masih tetap ada kedagingannya. Semua orang masih punya nafsu kedagingan, nafsu kemarahan, mudah tersinggung, mungkin ingin dipuji. Benar apa enggak? Iya kan? Nah, itu kesombongan. Ya, jadi kita mesti harus hati-hati. Supaya meskipun kita mungkin belum menjadi pelayan Tuhan, tapi kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita harus selalu setiap hari itu introspeksi diri. Aku harus bisa mematahkan kedaginganku, hawa nafsuku, supaya doa-doaku yang setiap hari aku panjatkan kepada Tuhan, puji-pujian di mana dikatakan Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya, itu tidak sia-sia, melainkan boleh membawa hasil. Amin. Ya. Lalu yang kedua yaitu tentang iri hati. Iri hati. Banyak orang yang iri hati. Mungkin melihat orang lain lebih sukses, mungkin lebih melihat orang lain diangkat dalam pelayanan yang lebih tinggi. Aku kok cuma begini. Pokoknya banyak macam iri hati. Contohnya siapa? Contohnya Saul. Saul itu seorang yang sangat rendah hati. Pada saat dia dikatakan mau diangkat menjadi raja, dia bilang, aku ini siapa? Aku ini kan orang yang paling rendah dari suku yang paling rendah, dari suku Benyamin. Dia merendahkan diri. Lalu pada saat dia diejek, masa bisa dia memerintah? Dia dengar telinganya, tapi dia pura-pura tuli. Bukankah dia memiliki hati yang rendah? Dia punya penguasaan diri. Tapi setelah dia menjadi raja, dan pada saat suatu hari Daud dieluk-elukkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Mulai hawa nafsu kedagingannya muncul. Dia mulai iri hati. Ingat ya, iri hati. Lalu dia berusaha membunuh Daud beberapa kali. Ya, itu bahaya daripada iri hati. Memang untuk menguasai diri itu tidak mudah. Di dalam Mazmur 30 ya dikatakan, Amsal 16 ayat 34 dikatakan, orang yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota itu apa bisa dengan pasukan 100 orang, 200 orang bisa? Nggak bisa. Kalau kita lihat di perjanjian lama, mereka kalau perang berapa pasukannya? 20.000, 40.000, karena kudanya sampai ratusan. Kalau kita baca di perjanjian lama. Nah itu gambaran kalau orang mau menguasai diri itu sukarnya seperti itu. Melebihi orang yang mau merebut kota. Ya. Lalu yang ketiga yaitu tentang hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita tahu kisahnya Daud dalam menghadapi Goliat bagaimana. Goliat itu
yang ditakuti oleh semua. Semua takut sama Goliat. Tapi Daud, katakanlah orang yang masih muda, dia berani menghadapi Goliat dengan berkata, engkau menghadapi aku dengan pedang tombak sendiri, aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Lalu pada waktu itu Daud mengambil sebuah batu, lalu kira-kira dipelintang gitu ya, kalau orang Jawa kira-kira ngomong ya. Lalu batu itu nempel di sini, nggak bisa keluar, dan apa namanya? Goliat mati. Itu di situ. Jadi melawan orang yang sebegitu besar, kuat, Daud mampu. Tapi melawan dirinya sendiri, dia nggak bisa. Dikatakan pada satu hari, Daud tidak ikut maju berperang. Tidak ikut maju berperang. Lalu pada petang hari sesudah dia bangun dari pembaringan, dia berjalan-jalan di sokong istananya. Dan pada waktu itu dia berjalan-jalan, tentunya santai ya, dia tidak ikut maju berperang. Ini saya mempunyai arti rohani untuk saya, itu bahwa dia itu sedang kosong rohani. Karena dia berjalan, tidak maju berperang, tidak ikut berperang, dia berjalan-jalan di sokong istananya. Ini saya mengartikannya bahwa dia itu dalam kondisi kosong rohani. Dia tidak ada hubungan sama Tuhan. Dia santai. Nah, disitulah ada celah iblis masuk. Sebab di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, tidak tahukah kamu kalau iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Nah, pada saat itu dia tidak maju perang, dia jalan-jalan santai, kosong rohani. Ada celah, iblis masuk. Lalu diarahkan pandangan matanya kepada Bathsheba yang sedang mandi. Apa yang terjadi? Hawa nafsunya timbul. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk memanggil Bathsheba, dibawa ke istananya. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan dan Bathsheba hamil. Pada waktu itu suami dari Bathsheba, Uria, itu maju berperang. Jadi nggak ada di situ. Nah, setelah tahu kalau Bathsheba hamil, lalu pada waktu Uria pulang dari perang, Uria disuruh pulang. Kamu pulang, temui istrimu. Maksudnya supaya kalau hamil nanti pasti dari Uria. Tapi ternyata Uria nggak mau pulang. Dia tetap di pintu istana dengan tentara-tentara yang lain. Nah, ini Daud rasanya jengkel. Lalu dia pesen sama Yoab, nanti kalau maju berperang, taruh Uria di garis paling depan supaya dia mati. Dan ternyata benar, Uria ditaruh di garis paling depan dan mati. Nah, itu gambaran bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, yang ditakuti semua orang, tapi tidak bisa mengalahkan diri sendiri, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Heran nggak? Ya, makanya orang itu kelihatannya sudah sempurna dari luar, tapi dalamnya hanya dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Dan ini satu peringatan untuk kita semua. Satu peringatan, jangan sampai kita mengalami kekosongan rohani. Dimanapun kita berada, kemanapun kami pergi, jangan sampai kita tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Misalnya ya, saudara sedang pergi jauh misalnya, ke luar negeri ya, pokoknya kemana, naik mobil kah, naik pesawat terbang kah, cobalah, buatlah selalu, ikut sertakan Tuhan. Katakan seperti apa yang ada di janji Tuhan di dalam kitab Yosua. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, karena aku selalu akan menyertai engkau. Nah, itu kan berarti meskipun kita dalam perjalanan jauh, kita tetap ada komunikasi dengan Tuhan. Ada janji perlindungan dari Tuhan. Benar nggak?
Jadi itu perlu sekali, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Ya, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kalau saudara bepergian jauh, ucapkan. Oleh karena itu, saudara-saudara kalau membaca Alkitab, itu ayat-ayat yang penting itu dihafalkan. Ya, dikasih garis, dihafalkan. Jadi setiap saat dimanapun yang berkaitan dengan keadaan kita, dengan itu, ayat itu bisa kita ucapkan. Lalu kita sedang dalam permasalahan yang berat, rasanya sudah tidak ada jalan keluar. Iya, masalahku kok berat seperti ini, nggak ada jalan keluar. Katakan Mazmur 34 ayat 16, 18, 20. Ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ada jaminan Tuhan, tapi juga ada syaratnya. Kita harus menjadi orang benar lebih dulu. Lalu apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan dari semuanya. Amin. Sekali lagi, syaratnya harus benar lebih dahulu. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semua. Hanya waktunya adalah waktunya Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita tuh kosong rohani, kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Meskipun hanya dengan ucapan seperti itu, tapi rasanya di hati itu beda. Ya, sedang kalau kita kosong rohani, iblis itu masuk. Ada celah sedikit, iblis masuk. Karena dia tidak pernah berhenti berkeliling mencari siapa yang bisa dimangsai. Ya, itu tentang masalah kedagingan. Sekarang saya akan berbicara tentang memikul salib setiap hari. Memikul salib itu dituntut untuk menderita karena perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Ya, nah itu kita pikul salib. Ya, misalnya kita dikata-katain, dirasani, ya kita nggak salah, dituduh begini. Nah, itu kita menderita memikul salib karena kita tidak boleh membalas. Kita sebagai anak Tuhan, diapa-apakan kan tidak boleh membalas. Itu kita memikul salib. Tapi yang berarti ini ada tambahannya, setiap hari. Setiap hari. Terus setiap hari kok bisa terjadi memikul salib setiap hari? Bisa. Kalau kita misalnya mempunyai keluarga besar, ya, tinggal keluarga itu campur banyak, ada mertua, ada mantu, ada ipar, ada keponakan, banyak kok. Kan keluarganya besar jadi satu. Nah, itu kan tiap-tiap pribadi itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Bener nggak? Ya Pak? Mungkin yang satu kalau omongan kok sak kepenake dhewe, yang satu nek omongan kok senengane nyindir-nyindir. Ya Pak, mungkin mertuaku kok rewel, aku selalu disalah-salahke. Mungkin mantuku kok keset, orang tahu melayani aku. Nah itu semua itu menjadi salib yang harus dipikul setiap hari oleh orang yang merasa nggak senang. Nah itu baru bisa setiap hari karena orang itu tuh selalu ada di depan mata kita setiap hari kita ketemu. Nah itu baru bisa dikatakan memikul salib setiap hari. Nah yang lebih berat lagi, kalau suami istri yang dikatakan dua menjadi satu, setiap hari kumpul, lalu membuat kita menjadi memikul salib setiap hari. Itu yang berat. Tapi itu fakta ya, meskipun menikah itu suami istri dikatakan dua orang menjadi satu. Dua orang menjadi satu. Tapi apa lalu karakternya lalu menjadi satu sama persis? Kan enggak. Ini tangan saya, kalau saya tempel begini ini gatot. Tapi coba, tangan suami sama tangan istri diginikan apa bisa gatot? Pasti ada jari yang lebih panjang, ada jari yang lebih kecil, ada telapak yang lebih lebar, benar nggak?
Itu sampai kapanpun itu tangan bentuknya tidak akan berubah menjadi sama. Ya, jadi suami punya karakter sendiri, istri punya karakter sendiri. Nah, perbedaan ini kadang itu membawa jadi yang satu itu memikul salib yang lain. Nah, kalau sampai terjadi hal yang demikian, lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali introspeksi diri sendiri. Aku juga pasti belum sempurna di hadapan suamiku. Aku juga pasti tidak sempurna di hadapan istriku. Sadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Jadi bagaimanapun kekurangan suami, bagaimanapun kekurangan istri, meskipun itu menjadi salib untuk kita setiap hari, itu tugas kita hanya berdoa. Berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan ubahkan. Kita nggak ada cara lain. Ya, kita membantah ribut. Ya, kita menegur mungkin bisa ribut, ya sudah. Bagaimanapun dua orang menjadi satu tidak akan menjadi sama. Justru di situ dituntut pengertian, satu dengan yang lain dituntut pengertian. Ya, terutama yang masih muda-muda ini, yang masih supaya menyadari bahwa diriku juga orang sempurna. Jadi kalau ada kekurangan suami, ada kekurangan istri, ya sudah, ini memang salibku. Tugas kita hanya berdoa. Ya, saya ingin menyaksikannya. Kalau suami saya, apa yang akan saya saksikan ini masih saya lakukan sekarang, itu saya menyombongkan diri. Tapi karena yang saya alami, yang akan saya saksikan ini sudah 30 tahun yang lalu, nah itu saya akan saksikan. Supaya semoga untuk Bapak Ibu itu bisa bermanfaat. Saya itu ya, suami saya kan sudah 30 tahun yang lalu meninggal. Saya hidup bersama 25 tahun. Suami saya itu seorang yang sangat perhatian sama istri, sama anak, sangat perhatian. Tapi punya karakter yang tidak bisa saya terima. Selalu menganggap dirinya tuh paling benar. Tidak pernah mau ditegur. Ya, pernah saya menegur sekali, lalu marah. Nah, sejak saat itu, waktu itu anak saya masih kira-kira umur 7-8 tahun. Sejak dia marah, lalu sejak saat itu apapun yang dia lakukan yang tidak berkenan di hati saya diam. Saya tidak pernah menegur, tidak pernah apapun. Tidak pernah. Tapi orang itu menganggap dirinya itu paling benar. Tapi kalau orang lain tidak boleh salah. Tapi kalau dirinya sendiri pokoknya paling benar. Sejak kejadian saya menegur sekali lalu marah-marah, sampai selamanya saya tidak pernah menegur apapun yang dilakukan, apapun yang bertentangan dengan hati saya. Lalu 30 tahun yang lalu kejadiannya mengalami kecelakaan. Tapi tidak ada luka sedikit pun, tidak ada goresan sedikit pun, tidak ada darah setetes pun. Nah, pada waktu itu di rumah sakit hanya berdua, saya dan suami saya. Tidak ada siapa-siapa, anak saya juga tidak ada. Terus pada satu saat dia tuh miring, dia tuh mau merangkul saya begini sambil berkata, "Bapak, ampuni dosa-dosa hamba." Apa kira-kira yang membuat dia berkata demikian? Karena dia merasa sudah banyak melukai saya. Benar nggak? Dia tuh miring sambil merangkul saya gini sambil bilang, "Bapak, ampuni dosa-dosa hamba." Begitu titik kalimatnya langsung. Jadi bukan ada waktu pada akhir hidupnya, pada akhir hidupnya itu mungkin masih ada seminggu lagi, mungkin masih ada 1 jam lagi. Tapi ini enggak. Begitu titik, "Bapak, ampuni dosa-dosa hamba-Mu," sambil merangkul saya langsung. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Satu tetes air mata pun tidak keluar dari mata saya. Satu tetes air mata tidak keluar dari mata saya. Karena saya merasa saya sudah membawa dia berkemenangan.
Coba kalau saya waktu itu bantai terus gini. Karena saya diem, jadi pada detik akhir hidupnya Tuhan sadarkan. Benar nggak? Dia rupa-rupanya perjalanan hidupnya itu ada dalam benaknya semua. Sehingga dia merangkul saya sambil bilang, Bapak ampuni dosa-dosa. Dosa terhadap siapa? Dosa terhadap istri. Benar nggak? Nah ini saya bersaksi demikian, bukan saya menyombongkan diri, tapi jadilah teladan supaya Bapak Ibu itu jangan sampai misalnya ribut karena perbedaan pendapat, karena tidak sesuai. Ya, jadi dengan sikap saya yang selalu diem, tidak pernah membantah, tidak pernah memberi nasihat, tidak pernah apa, saya sudah memenangkan jiwa suami saya, sehingga satu tetes air mata pun tidak keluar dari mata saya. Ya, nah, sekarang saya hanya mau memberitahu pada Bapak Ibu semua, kita tuh harus betul-betul bisa mengalahkan kedagingan kita. Ya, kalau kita disakiti orang misalnya, Tuhan katakan apa di dalam Lukas 6:27-29? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Siapapun itu yang menyakiti kamu, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lalu di bawahnya masih ada lanjutannya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kalau ditampar pipi kanan, lalu disuruh memberikan pipi kiri, itu bukan berarti tamparan besar. Maksudnya bukan begitu. Yang ini untuk memikul salib, yang ini justru untuk berbuat kebaikan. Mungkin ya kita disakiti sama si A, ya kita disakiti. Tapi pada lain kesempatan, pada suatu saat, si A itu justru datang sama kita, minta untuk kita menolong dia. Nah ini yang dimaksud berikan pipi kirimu. Tapi bukan dengan terpaksa ya, bukan dengan masih ada rasa kedagingannya di sini, hawa nafsu, kemarahannya, kebenciannya masih ada. No, kita berikan pipi kiri, betul-betul kita sudah melupakan apa yang diperbuat orang itu yang sudah menampar pipiku di waktu-waktu yang lalu. Ya, jadi kalau ditampar pipi kanan, berikan pipimu, artinya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Meskipun kamu sudah pernah disakiti, lupakan semua itu, berikan. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan hal yang seperti itu, ya, kita sudah melakukan tadi, kasihilah musuhmu, berkatilah orang benci kamu dan lain sebagainya, maka barulah kita disebut layak untuk mengikut Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, firman pada malam hari ini mungkin keras ya. Saya minta dengan sangat, jangan sampai Bapak Ibu itu punya penilaian, wah Bu Mahda bisa ngomong, pasti Bu Mahda wis sempurna. Enggak. Saya hanya dipakai Tuhan untuk menyampaikan, mulut saya yang dipakai. Tapi ini juga peringatan terhadap diri saya. Terlebih lagi saya yang sudah mengucapkan, saya yang sudah mengajarkan. Ini beban yang lebih berat untuk saya. Bahwa saya harus lebih bisa menguasai kedagingan saya, hawa nafsu saya. Ya, saya minta Bapak Ibu meskipun belum menjadi pelayan Tuhan, tapi tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Ya, kedagingan kita harus dilenyapkan. Hawa nafsu kita yang tidak baik harus kita buang, supaya betul-betul kita pada satu saat kita boleh menuai buahnya, yaitu kehidupan kekal di surga. Amin. Ya, saya siap ditegur kalau kiranya ada Bapak Ibu yang melihat saya, kok Bu Mahda kok kurang begini, ya, saya siap untuk ditegur. Kita semua harus punya hati yang rendah. Ya,
Kita harus punya hati yang rendah di hadapan manusia sama juga di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nyanyikan Saya Mau Iring Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan ada bersama dengan kami. Beri kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi setiap apa yang kami alami. Mungkin salib yang harus kami pikul dalam mengiring Engkau. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami, dan memproteksi hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami kuat menanggung segala sesuatu. Kami rindu hidup kami menjadi terang. Kami rindu hidup kami menjadi teladan, sehingga orang melihat Yesus dalam hidup kami. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati
Ibu Magda yang sudah melayani kami. Terus urapi hamba-Mu, berkati anak mantunya, juga apa yang hamba-Mu hari-hari ini gumuli Tuhan. Tuhan tolong buat jadi berhasil, biar hidup hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami semua yang hadir sore hari ini. Kami percaya kami juga tidak pulang dengan sia-sia. Firman-Mu mengubah kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk melewati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami beri di tempat ini. Tuhan, Engkau balas berlipat kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani kami, worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu yang menjemput, dan semua yang ambil bagian. Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Mari kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kita mendengarkan. Oke. Ada tiga orang, oke, yang berhari ulang tahun. Ya, bolehkah maju ke depan? Mari kita berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bu Pauline, Pak Irwan, dan Cika. Oh, ada lagi. Pak Agus. Pak. Ya. Mari yang berulang tahun boleh ada di depan. Pak Agus yang main musik juga sudah di depan. Ya. Jadi yang masih, bukan. Pak Git loh ya. Oke. Yang ulang tahun boleh maju ke depan untuk kita berdoa bersama memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari Pak Pendeta Yere untuk kembali bisa ke depan, boleh berdoa untuk Pak Irwan, Pak Agus, dan juga Bu Mer dan Pauline. ya. Pak Gideon mau diwakili. Oke, mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan untuk mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Terima kasih, kami mengangkat tangan kami, memberkati teman-teman kami. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi kepada mereka. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun mereka yang ke depan, tahun yang penuh dengan keajaiban dalam perjalanan hidup mereka. Tahun-tahun yang akan datang menjadi tahun di mana mereka makin bertumbuh dan makin mengenal Engkau. Dan kami percaya tahun-tahun yang akan datang juga menjadi tahun-tahun di mana mereka menjadi saksi-saksi-Mu di tempat ini, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami memberkati Ibu Pauline, kami memberkati Pak Agus, kami memberkati Pak Irwan, kami memberkati Ibu Merlin, kami memberkati Pak Gideon. Tuhan tolong kami berkata dalam nama Yesus, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat hikmat dan pengenalan akan Tuhan terus bertambah dalam hidupmu, sehingga semakin hari engkau semakin menyenangkan hati Tuhan, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita
semua yang percaya sama-sama kita katakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Sehat wajahnya. Imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Panjang umurnya. Sehat badannya. Imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan memberkati. Duduk kembali. Selamat ulang tahun. Dan sebagai pengumuman, Bapak Ibu Saudara, pengumumannya adalah seperti biasa ada doa, menara doa di tempat ini setiap hari Kamis pukul 11 siang. Lalu di hari Minggu ada ibadah dari GBT KAO Tirtoyoso di tempat ini pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Jadi ada 2 kali kebaktian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah minggu, silakan bisa hadir. Baik, terima kasih, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat pulang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan Kamis depan. Oh, ku tak